Oke, kita mulai ya. Coba slide yang pertama. Oke. Ya, jadi pagi ini kita berbincang tentang transkripsi eukariot ya. Coba yang selanjutnya, next. Ya, itu dulu ya. Kita gak lama lihat di sini. Jadi kemarin juga sudah disinggung perbedaan antara sel prokariot dan eukariot. Yang utamanya adalah pada ada tidaknya nukleus atau inti sel. Ya. Jadi di prokariot tidak ada T sel, yang di eukariot ada inti sel. Kemarin sudah disinggung ya di prokariot. Jadi selain nanti perbedaan dengan eukariot dari selnya adalah di prokariot ada kemarin disebut operon ya, masih ingat ya operon. Jadi beberapa gen berhimpitan ya, ada yang 3, ada yang 5, ada yang lebih gitu kan, yang tidak ada pada eukariot. Itu yang pertama ya. Sehingga nanti beberapa gen operon itu di komando ya kan oleh satu promotor saja. Jadi untuk membayangkannya seperti lampu listrik yang mungkin 5 atau bahkan lebih ya, yang pakai satu saklar saja ya, stop kontak itu gitu kan. Itu yang pertama. Jadi bayangkan kemarin operon ya kan dibuat mRNA akan menjadi kemarin polisistronic ya, polisistronic mRNA. Jadi itu ada hanya pada prokariot. Ada lagi satu nanti kita besok ulangi di translasi adalah pada waktu transkripsi itu di sekelilingnya ini sudah ada ribosom, mesin ribosom ya. Jadi ada lihat itu, sehingga transkripsi belum selesai ya sudah sedikit saja sudah diubah menjadi protein. Terus begitu. Jadi ada lihat itu seperti buah di rantingnya gitu ya. Jadi transkripsi dan translasi di prokariot itu sering berjalan berbarengan ya. Jadi belum selesai sudah mulai ini seperti Anda semua di satu ruangan, padahal satu baru saja olahraga, yang kedua hujan-hujan ya kan. Ada orang masak di situ, misalnya empek-empek ya kan. Kalau yang murah tempe goreng atau tahu goreng tentu saja belum selesai. Dia ada 1000 empek-empek, baru 10 saja sudah untuk rebutan gitu ya. Itu nanti disebut polisom ya. Polisom itu nanti kita ulangi besok ya pada translasi. Nah sebaliknya di eukariot ini dia ada proses yang istilahnya agak lambat ya kan, karena ribosom itu ya dia aktif di dalam sitoplasma di luar inti sel ya. Sehingga ada proses nanti apa saja yang ada di dalam inti sel ya DNA dan sampai pada RNA atau nanti mRNA yang akan jadi protein. Sehingga mRNA itu nanti ya kan harus dipersiapkan sebelum terjun ke cairan sitoplasma ya di luar inti sel. Itu yang tidak terjadi pada prokariot ya kan. Sehingga ada proses yang lebih panjang daripada prokariot. Ya itu yang saya kira penting. Akibat adanya inti sel dan DNA RNA ada di inti sel, sedang ribosom di luar sel ya. Sehingga nanti proses translasinya padahal ada di luar inti sel atau di sitoplasma. Itu yang menyebabkan terjadinya perbedaan itu sendiri. Ya, terus Pak Celin, next. Ya, ini secara cepat saja. Ya, nggak apa-apa. Ini RNA, ekspresi gen dan transkripsi eukariot, ya kan? Jadi nanti di transkripsi ini juga sekaligus menyiapkan diri untuk proses translasi, ya kan? Jadi terutama RNA itu nanti kita lihat tidak hanya mRNA tapi RNA yang lain. Apa yang disebut
gene expression, ekspresi gen adalah berubahnya dari satu gen nanti menjadi protein gitu secara garis besarnya gitu. Next please. Ya ini kan sebenarnya sudah ya. Jadi ada replikasi DNA induk membuat DNA anak, transkripsi yang sekarang kita sedang bincangkan DNA menjadi RNA, dan minggu depan insya Allah adalah translasi ya dari RNA ke protein. Next please. Ya, jadi itu ya. Yang jelas nanti prosesnya berurutan ya kan, dari DNA ke RNA kemudian ke protein ya. Pada umumnya kan begitu. Cuma nanti ada juga dari RNA ke DNA. Itu pada virus utamanya ya. COVID ini memakai proses nanti dari RNA ke DNA. Jadi atau disebut dengan transkripsi terbalik gitu kan. Nanti kita ulangi lagi. Next please. Ya, jadi ini perbandingan eukariot dan prokariot ya di dalam ekspresi gen, pengubahan gen menjadi protein. Jadi yang pertama nanti eukariot mengalami 3 proses ya, mRNA ini ya, mRNA-nya dari eukariot akan mengalami 3 proses sebelum dikeluarkan dari inti sel. Jadi ibaratnya begini, kita di dalam rumah ya kan, kemudian akan keluar rumah dan hujan ya itu kan. Jadi bisa dibayangkan di sana, maka ada 3 proses ya kan. Yang pertama pakai topi, capping, yang kedua pakai mantol atau tailing, nah yang ketiga benda-benda yang nggak perlu dibawa ya diletakkan ya splicing, itu membuang nanti ya istilahnya. Jadi kita ya apa saja yang ada cukup lah ya, yang penting untuk tadi mau ke mobil atau kemana saja ya kan, yang penting tidak basah. Yang kedua, eukariot tidak mempunyai operon ya. Jadi tadi sudah dibilang operon hanya ada pada prokariot ya kan. Itu adalah berhubungan dengan ya kehidupan ya, bakteri misalnya saja yang rentan ya. Bakteri, virus itu kan rentan terhadap lingkungan begitu kan, sehingga gen-gen tertentu dia berhimpitan atau disebut operon. Jadi seperti asrama tentara atau brimob ya siap tempur kalau ada bahaya, sehingga mudah sekali untuk dikumpulkan gitu kan, segera membuat suatu produk yang bisa melindungi prokariot daripada kematian ya, daripada musuhnya itu panas atau pH atau benda beracun dan sebagainya. Namun yang sebaliknya di eukariot rendah seperti ragi ya, yeast, Saccharomyces, itu dia gen-gen yang satu arah tujuannya sama, dia tidak berhimpitan, tapi dia tidak jauh, tidak terlalu jauh, agak dekat-dekat saja. Itu disebut dengan cluster ya, cluster. Jadi ibarat kalau prajurit itu di asrama berdebetan, kalau udah jenderal rumahnya besar-besar ya kan, di suatu mungkin real estate ya. Itu ada cluster-clusternya ya, namanya apa beda-beda kompleksnya ya kan. Untuk membedakan kompleksnya itu ya, itu disebut dengan cluster ya. Jadi bukan operon, pada eukariot adalah cluster. Yang terakhir DNA dan RNA ekspresinya ya mirip lah ya, similar. Terus next ya, oke. Jadi RNA kemarin sudah kita tunjukkan perbedaannya ya, paling tidak dia gulanya beda ya. Kita lihat lagi gulanya, ribosanya, kemudian pasangan daripada A bukan dengan T tapi di RNA dengan U atau U ya. Jadi sering saya mudahkan yang berarti AU gitu kan, AT dan AU itu ya. Kemudian yang ketiga adalah dia tidak double stranded seperti DNA tapi single ya, single ya. Jadi single malah jadi bebas, bisa jadi double, bisa jadi triple malah ya kan ya, kadang-kadang gitu ya. Oke, next please.
Ya, terus ya oke. Jadi ini apa direkam sehingga nanti saya bisa kirimkan sehingga tidak terlalu lama mengganggu Anda, ya kan? Baru saja kuliah ya. Oke, jadi kembali ke RNA, apa namanya? Ada banyak RNA. Cuma yang berhubungan dengan transkripsi, kemudian translasi itu tiga ini, tiga bersaudara. Yang pertama messenger RNA atau mRNA, inilah yang nanti apa akan mengundang asam-asam amino lewat namanya kodon ya. Jadi tiga nukleotida nanti disebut kodon pada mRNA ya, masing-masing akan memanggil asam amino itu sendiri ya kan. Jadi mRNA adalah istilahnya ya yang akan jadi calon protein. Yang kedua tRNA ya. Dia ini yang membawa di kepalanya itu asam amino. Setiap tRNA dia membawa satu asam amino. Ya, dia akan menempel pada mRNA pada kodon-kodon itu, sehingga kodon pada tRNA disebut antikodon. Tiga-tiga tapi disebut antikodon karena untuk membedakan kodon ya. Atau kodon A, kodon B, itu lewat itu sudah perbincangan masa lalu. Yang sekarang adalah kodon dan antikodon. Ya, kemudian yang ketiga RNA, ribosom RNA ini ya, nanti bergabung dengan beberapa protein membuat mesin translasi yang disebut dengan ribosom. Ya, oke, next please. Ya, jadi ini nanti RNA ya dia adalah suatu nukleosida fosfat ya atau nukleotida ya. Kemudian pasangannya sudah tahu. Kemudian ada yang disebut stem and loops. Coba terus. Next. Ya, ini menunjukkan pasangan T adalah U ya. Pasangan T adalah U bukan A. Oke, next please. Ya, oke. Tadi gambarnya sebelumnya ada ya itu. Ya, jadi ini gambaran RNA yang dalam kotak kecil itu menunjukkan nomor-nomor pada gulanya ya kan, pada ribosa. Ya, nanti di luar kita lihat ya kan. Ya, kalau RNA di nomor 2 aksen 3 aksen ya OH ya kan. Kalau di DNA nomor 2 O-nya hilang ya. Maka disebut deoksi ya, deoksi DNA tidak. Oke, next please. Ya, terus ya di pasangan-pasangannya saja, ada masalah. Yang jelas pasangan AU 2 jembatan, pasangan GC 3 jembatannya ya. Oke, next. Iya, oke, itulah yang disebut dengan stem and loop. Ya. Jadi single RNA di situ menjadi double itu ya, menjadi stem, menjadi apa namanya batangnya itu kan, yang di atasnya yang lingkaran itu ya adalah loop. Ini adalah kemarin sudah disinggung juga untuk menandai bahwa transkripsi berakhir ya, akan menjumpai bentuk seperti itu ya, tusuk konde orang bilang atau hairpin. Nah, apa namanya, kita ingat ada dua bukan mazhab ya, ada dua style daripada akhir daripada transkripsi ini ya kan. Gen tertentu dia memakai dependent ya, yang satunya nanti independent. Dependent pada apa? Raw, protein raw namanya ya. Dilihat kembali kemarin protein raw ya, ada yang tergantung protein raw, ada yang tidak tergantung ya. Nah, yang tergantung, ini seperti mahasiswi waktu yang dari luar Palembang masuk ke Palembang ya kan, untuk mencari stick daripada Siti Khotijah itu, dia memakai pengawal gitu kan, apa bapaknya, umnya atau kakaknya atau yang lain ya kan. Jadi ada pengawalnya disebut dependent, raw dependent ya kan. Dia kalau melihat ini
maka langsung berhenti, ya kan. Bentuk seperti ini bukan berhenti. Namun yang lain, nah ini biasanya cowok ya kan, laki-laki ini walaupun jauh begitu, udah yang penting kasih duit, berangkat sendiri, cari sendiri itu sekolahanmu gitu kan. Maka disebut dengan independen, bebas, merdeka. Nah, karena sendirian, ya mungkin ada temannya lah, satu, dua orang, ya kan. Nah, ya kalau saya dulu SMP SMA dari kampung di desa itu sendirian berangkat, nah, ya kan. Nah, maka sebelumnya harus sudah apa namanya dihafalkan jalan-jalannya gitu kan. Nah ini kalau baru pertama tentu saja dari luar kota masuk dalam kota itu ya ada dua hal kan. Dia harus menyiapkan diri, tanda-tandanya. Ini letaknya di mana gitu. Oh, itu di tengah kota, bukan di kampung, ya kan? Di tengah kota, ya kan? Di dekat gubernuran, kantor gubernur, ya. Yang saya suka ada dekat rumah makan apa Sri Melayu. Kemudian sekarang ada hotel, ya kan? Excelton di depannya, megah. Ini kan belum lama, ya kan? Oke, jadi kalau itu independen, maka ada syaratnya lagi selain bentuk itu, ya, yaitu di stemnya itu banyak G dan C-nya, maka ya, disebut dengan G series, ya, banyak GC-nya itu, ya kan. Kemudian setelah stem and loop banyak U-nya, U. Nah, itu dua tanda itu, ya kan. Jadi selain stem and loop, kemudian banyak GC-nya, G series, kemudian ada banyak U ya, U itu. Nah ini bekal daripada apa namanya transkripsi yang independen. Nah itu ya, jelas ya. Jadi kalau yang pakai raw protein dia bentuk ini sudah stop. Tapi kalau yang independen lihat begini nggak stop, ya, kecuali nanti menemui yang banyak GC dan U-nya itu. Oke, next please. Ya, oke, ekspresi gen sekarang ya. Jadi sebenarnya adalah nanti ke gen itu atau DNA, ya kan, setelah mRNA membentuk suatu produk itu sebenarnya yang tepat namanya polipeptida, ya, polipeptida. Ya. Kalau disebut protein ya boleh saja. Nah, cuma kalau protein bisa terdiri dari satu, dua, atau banyak, 5, 10 polipeptida ya protein. Ya, jadi satu pun protein boleh. Ya, cuma yang tepat itu satu polipeptida produk daripada satu gen, ya kan? Ya, kalau sudah banyak peptida seperti di operon itu tadi kan ya. Nah, itu nanti ya disebut protein atau enzim gitu saja ya kan. Oke, itu istilah daripada uh, produk daripada gen ya adalah polipeptida. Yang kedua adalah yang jadi protein itu selalu gen ya kan, bukan DNA yang bukan gen itu ya. Kemudian nanti apa namanya dibantu oleh tiga RNA ya, tRNA, kemudian rRNA ya itu yang penting sekali. Oke, next. Ya, oke, ini hanya menunjukkan jumlah daripada gen ya. Kemarin sudah virus paling kecil ya, sampai 200, prokariot sampai 12.000, sementara eukariot seperti kita ini bisa sampai 125.000 gen ya. Oke, next. Oke, jadi ekspresi gen untuk RNA dan tRNA itu hampir sama, baik prokariot maupun eukariot. Next please. Oke, jadi ini mengulangi lagi sebenarnya ya kan. Jadi ada inti sel di sana. Di sana ada replikasi, ada transkripsi ya kan. Kemudian mRNA-nya nanti yang akan dikeluarkan daripada inti sel ke dalam sitoplasma ya untuk diubah menjadi protein. Oke, next please. Ya, ini perbedaan dengan bakteri atau prokariot ya. Kita ini
Eukariot, di sana dipakai tidak hanya satu, Anda harus mengulang kembali. Yang pertama, replikasi memerlukan banyak enzim ya. Transkripsi di prokariot itu satu saja. Nah di eukariot paling tidak tiga ini ya kan yang bekerja, yang membuat mRNA mempunyai kode 2 ya, RNA polimerase 2 ya, polimerase tadi. Jadi berbeda dengan replikasi yang ya dia satu dan tiga ya, yang replikasi. Ada dua melengkapi ya, dua ini yang nanti akan menjadi mRNA dan lanjut. Sedang pol 1 itu membuat tadi calon ribosom ya, rRNA. Sedang yang membuat RNA adalah pol 3 ya, polimerase 3. Oke, next. Oke, jadi ini yang akan membuat mRNA ya, RNA polimerase 2. Jadi lebih kompleks ya, karena dia mengandungi sampai 12 subunit. Ingat kemarin pada bakteri RNA polimerase 1, tapi dia mengandungi berapa? 5 ya, 5 subunit protein atau subunit enzim ya. Oke, kemudian yang besar beta ini ya, subunit beta daripada RNA polimerase. Kemudian yang ada lagi namanya transcription factor, TF ya. Jadi kalau bedanya nih, kalau prokariot RNA polimerase mendarat di promotor, ya langsung saja gitu kan, tak ada masalah ya, seperti pesawat biasa itu kan, ya langsung saja mendarat. Namun di eukariot pada umumnya dia memerlukan adaptor ya, adaptor atau di sini disebut transcription factor. Apa itu adaptor? Anda boleh cari sendiri banyak ya kan. Tapi kalau saya ingat, jadi kalau Anda memakai elektrik di Eropa, Inggris utamanya, ininya 3 ya kan, harus 3. Satu ini untuk pengaman masuk ke tanah ya kan, jadi nggak kesetrum. Nah, kalau di kita kan nggak apa-apa kesetrum. Sehingga kalau Anda nanti ke Eropa utamanya Inggris ya, yang saya tahu betul adalah harus pakai adaptor ya kan, adaptor yang ujungnya di 3 yang masuk nanti ke stop kontak. Nah punggungnya ada 2 lubang, ya kan, jadi begini kan, ini masuk stop kontak, ini yang dari kita punya laptop atau apapun ya, termasuk kulkas dan sebagainya itu kan. Jadi itu adaptor ya. Jadi dia untuk menolong ya kan, agar alat-alat itu bisa pas, adaptor. Nah itu disebut dengan TF, transcription factor ya. Jadi harus ada TF dulu di bandara itu ya kan, baru pesawatnya mendarat di situ, baru proses selanjutnya. Oke, sehingga nanti karena dia ini complicated, ada TF dan sebagainya, maka prosesnya tidak hanya 3 ya kan, seperti prokariot, inisiasi, elongasi, terminasi, tapi ada assembly ya kan. Jadi di menyiapkan diri dengan banyak TF atau protein yang lain. Oke, next please. Ya, ini adalah bandaranya atau promotor daripada eukariot ya kan. Kemarin sudah dikenalkan tata box sama dengan prokariot, cuma namanya beda. Di minus 25 bukan di minus 10 ya prokariot. Kemudian masih ada GC box, ada cut box, ada GC lagi minus 95 itu. Ada lagi nanti disebut oktamer transcription element di minus 130. Itu nanti ini tempat transcription factor itu ya kan dibuat. Oke, di tata box ya kan, GC box, cut box, ada oktamer box gitu ya, sebutnya oktamer gitu saja cukup. Oke, next please.
Ya, ya ini kemarin sudah jaga ya, diulangi. Yang atas untuk prokariot, yang bawah adalah eukariot ya. Posisinya atas -10 tata box, di sini -25. Nah, yang lain juga berubah. Kemudian namanya kalau di prokariot disebut Pripnobox. Kalau di eukariot disebut Hogness box ya. Itu saja. Next please. Oke, ini tadi RNA polimer 1, 2, dan 3 ya. Satu tadi untuk RNA, 2 ini selain untuk mRNA, juga RNA-RNA yang kecil yang lain ya. Itu bisa diatur, diregulasi oleh RNA polimerase 2. Sedang yang 3, RNA pol 3 ini selain tRNA juga ada S5S ya, rRNA ya, gen rRNA ya, dan yang kecil-kecil yang lain. Oke, next please. Ya, teruskan. Oke, sampai bawah. Iya. Sebenarnya ini saya tidak akan detail itu saja. Ada tugas satu cukup ini. Yang penting bahwa sebelum RNA polimerase datang, maka ada namanya TBP ya, TBP. Jadi transcript factor binding protein, TBP, atau mungkin TF2D namanya. Jadi ini TF2-nya ini banyak ini sampai H kalau nggak salah ya kan. Jadi dialah yang menempel di tata box ya kan. Kemudian nanti datang lagi yang lain-lain. Ada TF2A, TF2B sampai pada EH ya. Ada di situ. Nah, semuanya berkumpul siap menyongsong RNA polimerase ya kan. Begitu datang RNA polimerase, barulah nanti berubah dia jadi bis ya kan. Jadi dari pesawat menjadi bis, didorong ke gen untuk mengubah gen menjadi protein. Oke, next please. Ya, terus sebelumnya itu dulu sebentar ya. Jadi selain dilengkapi dengan transcript faktor, juga ada faktor-faktor yang lain untuk akhir daripada mRNA itu sebelum masuk sitoplasma. Jadi ada faktor splicing, faktor capping, dan faktor polyadenilasi. Oke, next. Ya, stop dulu. Nah, ini adalah kemarin mengulangi. Jadi selain represor yang Pak Polisi, ya kan, ada aktivator. Dia yang akan mendorong bisnya itu, bis polimerase untuk jalan lebih cepat, ya kan. Nah, ini di situ ada enhancer ya, dia aktivator yang kuat, ya kan, adalah suatu. Kemudian nanti enhancer atau aktivator yang DNA, maka dia akan dibantu oleh protein aktivator ya. Dialah yang akan membuat lengkungan ya, melengkung sehingga enhancer tadi bersama protein tadi akan mendorong si RNA polimerase ke gen untuk mengubah menjadi proteinnya itu. Next please. Oke, bisa cepat. Jadi itulah gen aktivator ya, kemudian nanti dengan enzim-enzim seperti histon astilase, kemudian ada chromatin modeling kompleks ya kan. Maka berubahlah dia menjadi suatu transkrip faktor yang aktif ya kan. Sehingga nanti gabungan dengan polimerase ya, maka dia akan mentranskripsi gen. Oke, next. Ini fenomena yang kedua adalah bahwa di eukariot beda dengan prokariot, DNA-nya itu terdiri dua macam ya kan. Exon, intron, terus begitu ya.
Kalau prokariot semuanya seolah-olah ekson karena bisa diubah menjadi protein. Nah, kalau di eukariot ini translasi nanti jadi protein, syaratnya apa? Salah satunya adalah intronnya harus dibuang. Intronnya harus dibuang. Ya, kalau enggak terbuang total, ada sebagian yang enggak terbuang, proteinnya akan cacat gitu kan. Oke, next please. Ya, ini prosesnya transkripsi ya kan. Ya, masih dari DNA atas kemudian menjadi RNA, masih ada intronnya, RNA itu ya. Terus oke, ini dari apa tadi mRNA menjadi polipeptida. Anda lihat ada proses membuang putih-putih ya, disebut dengan splicing ya. Membuang intron adalah splicing. Terus next. Ya, ini 3 proses ya. Ada mRNA muda dan tua. Muda yang baru dibuat, tua ini siap untuk terjun ke sitoplasma membuat protein. Oke, terus iya, capping dulu. Jadi topi ya. Topinya apa ini? Topinya adalah berikutnya ya, Mbak. Ya, next. Ya, inilah capping. Kita nggak perlu menghafalkan semuanya, boleh melihat ya kan. Yang penting di sana ada guanosin namanya, sebelah atas kanan itu guanosin, ya kan. Kemudian nomor 7 ada CH3-nya atau metil, disebut metil 7 metil guanosin, ya kan. Oke, next please. Ya, ini kan splicing ya. Jadi ada putihnya dihilangkan ya menjadi RNA tanpa intron. Ini prosesnya disebut splicing. Next please. Ya, ini kalau dibesarkan nanti kita lihat ada 3 ya. Sebelah kiri itu cupnya nanti, sebelah kanan adalah poli A, dan di tengahnya adalah pembuangan intron atau splicing. 3 proses ini menjadi syarat agar mRNA itu selamat ya kan di sitoplasma. Jadi gunanya untuk menstabilkan ya ekson itu supaya dia selamat pada sitoplasma untuk diubah menjadi protein. Next please. Splicing ya, prosesnya banyak ya. Saya kira sekejap saja ini kan. Terus itu intron. Nah, ini kan jadi ekson kiri, ekson kanan, intron di tengah. Dia mempunyai daerah-daerah yang siap untuk melakukan lekukan ya kan. Kalau ada enzim datang, maka dia melekuk ya kan sebelum nanti dibuang ya kan, in the complex spliceosome. Jadi siap untuk di splicing, dibuang. Next please. Ya, terus ya, ini juga sama ya, ekson nanti pada daerah tertentu ya, dia sudah ada tempatnya nanti untuk membuat lekukan, membuat bulatan sehingga nanti siap untuk di splicing. Terus ya, ini sama ya. Jadi ada reaksi transestrifikasi untuk membuang intron. Next please. Ya, jadi ini RNA ya, snRNA. Dia membantu nanti di dalam proses reaksi splicing. Oke, terus. Nah, nanti ada hubungannya dengan suatu penyakit yang kita kenal dengan beta thalassemia ya. Jadi kalau gennya ada mengalami mutasi, dicontohkan di biru itu ya, yang normal G berubah menjadi A. Ini makanya kami singgung kemarin, mutasi itu sangat penting sekali sebenarnya kan. Kalau begitu ada mutasi walaupun cuma satu saja ini nanti salah satunya menyebabkan tidak bisa di splicing. Akibatnya maka proteinnya itu menjadi cacat ya kan, karena masih ada intronnya di situ, jadi nggak bisa full gitu. Kalau beta globinnya itu
bermasalah, tentu saja eritrositnya bermasalah, ya kan, sehingga menjadi penyakit apa namanya pada darah merah itu sendiri, ya kan, yang akibatnya luar biasa itu. Oke, next please. Ya, ini secara mudah, ya kan, yang normal di atas nggak ada putihnya, nggak ada intronnya, sedang di bawah ada putihnya itu atau intronnya yang nggak, tadi karena ada mutasi nggak bisa dibuang. Next please. Ya, ini penting. Jadi apa ukuran ya panjang daripada gen manusia, ya, yang berhubungan dengan intron. Maka sebelah kiri gennya, tengah mRNA-nya, dan yang kanan adalah jumlah daripada intron. Nah, ini kan. Jadi ya, sudah lebih paham lagi, ya kan. Sekarang mau apa mendeteksi misalnya penyakit, maka sudah tahu apa intronnya bermasalah apa tidak gitu kan. Oke, next please. Ya, ini juga apa pola kemungkinan splicing gen daripada tropomisin. Ya, misalnya saja. Terus ya, jadi kembali ya, oke, stop dulu. Jadi proses ketiga tadi melengkapi capping, splicing adalah tailing, yaitu apa? Menempelkan ya, adenin di sebelah kanan itu ya. Dari kita anggaplah kalau kiri itu kepala, ini ya apa ekornya kan. Itu saja A saja dan sampai bisa 200 A di situ. Poli A ya. Poli A, ekor poli A itu. Ini juga nanti adalah untuk stabilitas daripada apa namanya mRNA dikala dia diterjunkan ke sitoplasma itu sendiri. Ya, terus ya, next. Oke, ini apa namanya tadi proses penambahan poli AAA ya, poli AAA di ekor daripada apa namanya mRNA. Oke, next. Oke. Oke, jadi ada coping, tailing, dan splicing. Ya, jadi proses terjadi pada nukleus, ya kan? Ya, jadi poli A tes diberikan poli A polimerase namanya enzimnya, ya kan? Ya, jadi setelah transkripsi selesai. Oke, next. Ya, jadi itu perbandingan ya eukariot dan prokariot. Jadi kalau eukariot ada splicing, capping, dan tailing, di prokariot nggak ada. Sebaliknya, prokariot punya ada apron, eukariot nggak ada. Apalagi tRNA dan RNA diekspresikan secara sama seperti pada prokariot. Ya, next please. Ya, jadi ini cerita banyak tentang splicing ya. Jadi kita mungkin hanya lihat sekejap-sekejap saja ya. Jadi baru pakaian memproses apa namanya berbeda polipeptida ya kan. Demikian juga apa di dalam proses splicingnya itu juga banyak yang berbeda ya. Terus ya, next please. Ya, jadi ini contoh-contoh pada apa namanya organ tubuh ya kan. Ya, pada organ tubuh. Oke, yang kuning itu intron ya kan. Nanti pada kiri kelenjar tiroid ya kan. Maka akan ditranslasi ya kan jadi kalsiton namanya kan. Ya, yang di kanan yang di otak ini kan, ya, kuning dihilangkan ya kan. Ini salah satu produknya adalah apa suatu protein atau enzim CGRP. Next please. Ya, ini masih cerita tentang poli A tentang poli A. Ya, oke, terus saja. Ini juga masih poli A antara apa namanya uh, uh, perempuan dan laki-laki misalnya saja ya kan. Ini penelitiannya pada lalat buah atau Drosophila melanogaster. Oke, terus saja. Ya, ini masih Drosophila.
Nah, ini pada virus HIV. Nah, virus HIV juga sudah dipelajari. Jadi sekecil itu virus ya kan sudah diteliti oleh para ahli dan selalu konsisten gitu dimanapun sama ya kan. Jadi tidak heran kayak virus sekarang ini kemudian mutasi dan sebagainya itu memang sudah sifatnya dari sejak zaman dulu dimanapun gitu kan. Jadi itu yang mestinya kita mengambil kebijakan ya kan, apakah pas sekali dengan vaksinasi itu apa tidak ya kan, dan sebagainya. Oke, terus ya ini adalah RNA antisense ya yang akan meregulasi translasi daripada, ini salah satunya adalah transposase ya, mRNA pada bakteri gitu kan. Oke, terus saja. Ya, ini juga macam-macam virus ya kan. Ada yang mRNA, ada yang endogenous, ada yang rasil RNA. Next. Ya. Ini juga sama untuk bagaimana perbedaan ya, perbedaan proses ya kan pada gen-gen virus tadi itu gitu. Jadi ada kesamaan daripada proses. Pada umumnya virus itu seperti DNA eukariot manusia gitu kan. Nah, ini kan. Jadi itulah yang menyebabkan dia nanti mudah masuk ke dalam DNA-nya manusia, DNA-nya virus. Oke, terus. Ya, ini beberapa terapi ya dengan beberapa RNA ya kan. Nah, nanti bisa dilihat lagi itu penyakitnya apa. Ya, yang jelas ada kanker, ada virus, dan ada penyakit yang biasa gitu. Oke, terus. Ya, ini juga mRNA. Ya, oke, ya stop dulu. Stabilitas. Ya, Anda bisa lihat nanti di bakteri itu cepat rusak itu ya, 3-5 menit stabil rusak. Nah, pada eukariot mulai dari ragi sampai pada manusia itu, manusia ini paling banyak 10 jam. Ini penting karena apa? Karena nanti dalam proses rekayasa genetika, ya misalnya kemarin sudah disinggung insulin mau dibuat di bakteri, karena kalau nunggu di hewan itu 2-3 tahun mungkin ya kan. Tapi kalau di bakteri bisa 1-2 hari saja ada selesai ya kan. Nah, caranya nanti adalah secara kasar makro adalah gen kita dimasukkan ke bakteri, tapi nggak bisa langsung begitu. Kenapa? Karena gen kita, DNA kita ini ada intronnya, ya kan? Sementara si prokariot bakteri nggak punya mesin memotong intron karena di sana nggak punya gitu kan. Maka yang diambil adalah mRNA-nya, mRNA yang sudah tidak ada intronnya. Ya, ini mudah karena tadi waktunya lama kan, sehingga prosesnya itu bisa santai ya, 10 jam. Kalau kita ngambil mRNA dari bakteri ya itu 5 menit ya, cepat sekali rusak gitu kan. Jadi kepentingannya mengetahui waktu ya, half life ya, waktu hidup, waktu baiknya si mRNA itu. Oke, next please. Ya, ini juga yang berhubungan dengan half life tadi, mRNA half life 1-2 jam sebelah kiri, yang kedua 10 jam ya, yang satu agak cepat, yang kanan cukup lama itu kan. Oke. Pada globin. Oke, sudah selesai di situ. Nah, saya akan menyimpulkan sebelum ditutup ini bahwa tadi karena perbedaan prokariot dan eukariot, maka sering kontras ya kan. Prokariot transkripsinya cepat, malahan belum selesai transkripsi pun sudah translasi karena ribosom ada di sekitarnya kan, nggak ada batas gitu. Eukariot ada batasnya ya kan.
antara DNA dan ribosom, ya kan. Di dalam di sel ini makanya mRNA itu ada dibuat prosesnya kan supaya dia tidak rusak oleh enzim-enzim perusak yang ada di sitoplasma, ya kan. Maka melalui 3 proses tadi kan, capping, tailing, dan ada splicing. 3 itu ya harus difahami itu sendiri gitu kan. Kemudian yang terakhir nanti bahwa di virus itu, ya kan, mempunyai proses seperti COVID ini, dia mRNA dia sebagai informasi genetik. Ya, sehingga setelah nempel pada manusia, sebelum ikut DNA manusia, maka dia mengubah diri mRNA-nya menjadi DNA, ya kan. Nah, enzimnya ini yang penting yang dipakai nanti oleh manusia adalah reverse transkriptase. Enzim yang bisa mengubah ya transkripsi terbalik dari RNA ke DNA, ya kan. Jadi kalau tadi kita ambil mRNA dari kita, diubah menjadi DNA dengan enzim yang sama, reverse transkriptase untuk menjadi DNA itu kan. Jadi ada para ahli peneliti yang mengambil ilmunya misalnya dari virus tadi untuk teknologi rekayasa genetika ya, seperti waktu replikasi dengan adanya denaturasi, ya kan, dari double stranded menjadi single stranded, ketemulah menjadi PCR. Nah, itu sangat baik sekali. Jadi dari sekian banyak teori kita bisa mengambil manfaatnya untuk menjadi teknologi yang bisa dipakai ya oleh seluruh manusia itu sendiri. Oke, saya kira itu ya dari saya. Nanti rekaman entah yang ini atau yang tadi akan kami kirim.